Halo teman-teman, kali ini saya akan meramalkan tentang apa yang akan terjadi untuk orang yang berzodiak Aquarius di bulan Juni selama 1 bulan ke depan di tahun 2022 ya. Oke teman-teman, saya Evan Jaya, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Seperti biasanya, saya akan memberikan sebuah update ramalan terbaru, berbagai info-info ramalan yang akan diberikan pembentukan siklus kehidupan yang akan kamu jalankan ke depannya ya. Oke teman-teman, di sini Anda bisa lebih rileks, relaksasi, santai dalam menanggapi hasil ramalan saya. Untuk kamu orang yang berzodiak Aquarius bisa lebih rileks ya, bisa lebih memantapkan diri kamu dalam apa yang akan kamu benahi setelah mendengarkan hasil ramalan ini dengan baik. Saya akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Baik, kita akan mengambil kartu pertama. Untuk kamu, apa yang akan terjadi untuk kamu orang yang berzodiak Aquarius di sini adalah sebuah bentuk pesan ataupun kabar yang sangat baik ya, kabar baik yang sangat menggembirakan. Di sini bisa juga dalam satu hari ya, karena di sini apa yang akan kamu dapatkan bisa memberikan sebuah bentuk interaksi dengan orang lain ataupun segala sesuatu hal yang menjanjikan, baik dalam sebuah keuntungan, pendapatan, ataupun mitra bisnis ya. Nah, jadi apa yang akan kamu sikapi ini benar-benar bisa memberikan sebuah sikap yang cukup baik, apa yang akan kamu capai dan apa yang akan kamu dapatkan. Nah, jadi di sini untuk pesan baiknya itu cukup bisa memberikan sebuah pola kehidupan kamu, bagaimana akan kamu jalankan. Coba kita akan melihat mengenai tentang siklus kehidupan kamu ya. Di sini kartu pertama ada Nadra Temples, yang mana di sini kamu cukup baik sekali ataupun mendapatkan sebuah keberkahan. Ada Dewi Fortuna yang menghampiri kamu ya. Tapi di sini kamu harus bisa benar-benar melepaskan semua stagnasi dan rasa depresi kamu. Apa yang akan kamu sikapi di sini, kamu harus bisa mulailah memberikan sebuah pemulihan dalam sebuah pergerakan yang cukup baik, yang cukup besar ya. Nah, jadi kamu harus bisa ada dimulai dengan sebuah rasa pertumbuhan dan rasa cinta kasih yang amat mendalam dalam sebuah proses perubahan kehidupan kamu. Terus yang kedua, di sini Magdalena Bay Baja yang di sini mengatakan bahwa kamu harus ada lahirnya sebuah konsep dan sebuah penciptaan ide-ide kamu yang cukup baru ya, sehingga kamu bisa lebih meresapi apa yang akan kamu jalankan dan apa yang akan kamu raih gitu ya. Nah, itu juga di sini siklus kehidupan kamu di sini mengenai tentang Lake Wanaka, bagaimana di sini kamu harus mulai mencari sebuah resolusi jalan kehidupan kamu seperti apa, dan kamu bisa memiliki sebuah sikap yang cukup baik dalam menilai ataupun memprediksi ataupun memberikan sebuah sisi kehidupan yang cukup baik ya. Kehidupan kamu di sini mengenai tentang siklus kehidupan, apa yang akan kamu sikapi, apa yang akan kamu dapatkan, itu benar-benar harus bisa terdorong dengan suatu sisi energi yang cukup baik. Ada sikap baik yang harus bisa kamu hadapi, ada sikap yang harus kamu rencanakan. Kita akan melihat bagaimana rencana tujuan kamu yang akan kamu jalankan. Di sini ada Father of Sky, yang mana dalam diri kamu di sini kamu harus bisa berani melepaskan beban kamu, beban masalah kamu yang akan kamu capai ya. Jadi di sini kamu harus bisa menyerahkan segala sesuatu keluh kesah, muluk-muluk kamu ataupun curhatan kamu kepada Tuhanmu. Kamu harus bisa lebih banyak mendekatkan dirimu pada Tuhan sehingga segala bentuk apapun bisa terrealisasi, bisa tercipta, bisa terdorong ataupun bisa memajukan dengan sendirinya. Apapun yang akan kamu sikapi, berikanlah sebuah sisi yang cukup baik dalam diri kamu ya, karena di kartu The Storyteller ini cukup memberikan sebuah narator dalam hidup kamu, karena hidup kamu adalah diri kamu sendiri, bukan orang lain. Jadi apa yang akan kamu jalankan bisa memberikan sebuah perencanaan dan mengejar sebuah impian kamu. Nah, jadi hidup kamu itu harus benar-benar disikapi dengan sikap yang cukup baik, positif, dan memajukan hidup kamu dengan Tuhan kamu dalam merencanakan proses kehidupan kamu seperti apa ya. Jadi apa yang akan kamu berikan itu semua adalah tergantung dalam diri kamu.
Jadi kamu nggak perlu takut, nggak perlu merasa fobia, ketakutan. Serahkanlah segala sesuatunya kepada Tuhanmu dan ciptakanlah sebuah pencerahan aura, ya, yang mana dalam diri kamu harus bisa memberikan sebuah janji ilahi, ya, ataupun memberikan sebuah kedekatan antara jiwa kamu dengan Tuhanmu. Jadi kamu harus bisa memberikan sebuah sikap yang cukup baik, ya, supaya kehidupan kamu bisa terrealisasi ataupun bisa diberikan sebuah sikap yang positif dan cukup membaik. Sehingga kehidupan kamu barulah bisa menciptakan sebuah perjodohan ataupun menciptakan sebuah hubungan yang cukup baik, cukup bagus, positif, dan dalam memberikan atau membentuk sebuah hubungan yang cukup bagus, ya. Hubungan yang bagaimana akan mendapatkan sebuah sikap yang lebih mendewasakan diri dalam mitra bisnis, hubungan kerjasama yang cukup solid, dan terciptalah keuntungan ataupun sebuah hal yang bisa dimaksimalkan ataupun mendapatkan sebuah sisi yang baik. Hidup kamu tidak ada sesuatu yang disalahkan, tidak ada sesuatu yang salah, dan kamu melakukan yang terbaik dalam diri kamu karena proses kehidupan kamu dilanda sebagai ataupun diberikan sebuah kehidupan yang cukup, diberikan sebuah keseimbangan yin dan yang, sehingga kehidupan kamu dapat berjalan dengan baik. Proses kehidupan kamu akan diberikan sebuah sisi positif jika kamu bisa berpikir lebih maju dan positif ataupun lebih jernih dalam melakukan sesuatu. Jadi kamu udah cukup dimengerti apa yang harus kamu sikapi, apa yang harus kamu jalankan, ya. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang salah, ya. Jadi hanya saja kamu lebih banyak minder dan tidak memiliki sebuah kepastian, ketetapan hati jiwa kamu seperti apa, sehingga kamu lebih banyak goyah dan kurang bisa lebih maksimal dalam mencapai sebuah harapan yang baik. Nah, jadi di sini teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, kamu perlu adanya sebuah pencerahan aura, ya. Tapi jika kamu tidak mau pencerahan aura, saya bisa membantu kamu dengan The Healing Mantra dari pesan-pesan alam semesta, yaitu mengenai tentang bagaimana kamu bisa menyikapi segala sesuatunya dengan baik, ya. Jika kamu tidak melakukan pencerahan aura, saya hanya bisa membantu kamu dengan kartu The Healing Mantra 20-30% saja, tapi itu semua tergantung pada diri kamu sendiri, ya. Di sini ada kartu Balancing the Brain, yang mana di sini keseimbangan, gitu ya. Seperti saya katakan tadi, perlu adanya sebuah keseimbangan dalam cara berpikir, dalam cara bertindak, dan cara mengucapkan sesuatu. Jadi apa yang akan kamu sikapi, apa yang akan kamu lakukan, itu semua berdasarkan dari dalam diri kamu. Bagaimana akan kamu berikan, bagaimana akan kamu jalankan, itulah segala sesuatunya akan diberikan sebuah sisi yang baik, mendapatkan sebuah puncak kebahagiaan. Tapi jika kamu tidak bisa berpikir lebih maju, maka segala sesuatunya akan berubah menjadi sisi yang kurang baik, ya. Terus yang kedua, di sini ada kartu Growing Beyond Guilt, ya. Nah, jadi di sini yang saya lihat di sini ada sebuah pertumbuhan dan perkembangan yang mungkin dalam sebuah teknik ataupun memberikan sebuah tindakan yang salah, ya, sehingga kamu kurang bisa berkembang dan bertumbuh dengan sewajarnya. Nah, jadi di sini yang pertama ada Balancing the Brain, yang namanya di sini adalah apa yang akan menjadi sebuah keharusan dan apa yang harus kamu lakukan bisa dilakukan dengan tindakan yang baik, pemikiran yang cukup terbuka dan cukup mendewasakan diri. Jadi apapun yang kamu lakukan bisa menjadikan sebuah sisi yang cukup bijaksana, ya. Jadi dalam diri kamu di sini yang harus dilakukan adalah kamu harus bisa mengurangi rasa stres kamu, depresi, dan rasa frustasi kamu yang cukup besar. Terus yang kedua, kamu harus bisa menjadi panutan ataupun menjadi contoh orang yang lebih baik dari sebelumnya, yang penuh dengan perhatian, ya. Terus yang ketiga, tingkatkanlah akuntabilitas, ya. Hubungan kamu, jodoh kamu, mitra kamu, dan rencana kamu. Terus yang kedua, mengenai tentang Growing Beyond Guilt, ya, yang bagaimana di sini mengatakan bahwa apa yang akan kamu lakukan mungkin saja tidak memberikan sebuah harapan yang baik. Karena kenapa? Di sini kamu kurang bisa melepaskan beban masa lalu dan kamu tidak bisa terlepas dari rasa kesalahan kamu yang cukup berlebihan. Terus yang kedua, kamu tidak bisa terbentuk dalam sebuah pola karma yang cukup baik, ya, dan kamu kurang bisa memaafkan diri kamu sendiri. Nah, jadi itulah semua tergambarkan dalam diri kamu bagaimana
dalam tahap proses perkenalan, perjodohan, mitra, hubungan yang cukup baik. Sehingga dalam pembentukan hoki rezeki dewa penolong itu semua tergantung dalam diri kamu, bukan orang lain. Jadi apa yang akan terjadi pada diri kamu adalah sebuah pesan yang cukup baik, hanya saja semua tergantung dalam diri kamu. Bagaimana akan kamu sikapi, bagaimana akan kamu jalankan. Sehingga segala sesuatunya dapat berubah menjadi hal yang cukup mustahil, bisa berubah menjadi sebuah keajaiban. Jadi udah cukup dipahami ya teman-teman, untuk kamu orang yang berjodoh di Aquarius, apa yang akan kamu sikapi, apa yang akan kamu jalankan, benar-benar harus disikapi dengan sepenuh hati kamu ya. Di sini kita akan melihat mengenai tentang asmara percintaan ya, yang mana di sini kalau yang saya lihat ada sebuah bentuk connection ya. Jadi dalam diri kamu di sini, hubungan kamu itu ada sebuah sebatas dalam sepanjang masa, sepanjang yang kalian jalin hubungan ini, ada pembentukan hati jiwa kamu saling merindukan dan saling memberikan sebuah sisi positif ya, sehingga bisa terjadi sebuah hubungan yang cukup fantastis ataupun hubungan yang cukup menarik. Tapi di sini yang saya lihat, kamu harus bisa melakukan sebuah asmara percintaan kamu, lakukan dalam sebuah bentuk tindakan yang sederhana, tindakan yang baik, dan kamu harus bisa memberikan separuh jiwa kamu, separuh nafas kamu dalam memberikan sebuah kerinduan, perhatian, kasih sayang, dan pengertian ya. Terus juga di sini ya, kamu harus bisa memberikan ciptakan sebuah waktu kebersamaan ya, yang bagaimana di sini bisa saling mendengarkan, bisa saling berbicara satu sama lain, dan menghabiskan waktu dalam kebersamaan diri kamu. Dan terus juga di sini yang saya lihat di sini, janganlah terlalu banyak menyimpan rasa amarah, dendam yang cukup besar. Jangan terlalu banyak mempertahankan fondasi kamu, tetapi balancekan, karena ya harus bisa lebih balance ya, keseimbangan dalam diri kamu dalam membentuk sebuah pola hubungan ya. Look at how commit you are to love ya. Jadi apapun yang kamu lakukan, komitmenlah itu yang paling penting, dan jangan terlalu terpaut dalam sisi keegoisan, keputusan kamu yang kamu jalankan. Terus yang kelima, ciptakanlah sebuah hubungan kamu yang cukup baik, relaksasi dalam rangkulan dalam sebuah hubungan, apalagi dalam merangkul sebuah emosi. Jadi apapun yang akan kamu lakukan, sikapilah dengan cukup yang baik dan sisi yang positif yang bisa kamu gambarkan ya. Nah, jadi itulah adalah bentuk sebuah sisi hubungan yang cukup baik sekali dalam proses perjodohan, ataupun membentuk sebuah hubungan yang baik dan lebih optimal. Dan seperti halnya juga dengan diri kamu di bulan Juni, membentuk sebuah hubungan yang cukup fantastis, hubungan cukup baik dalam memberikan sebuah sikap yang baik ya. Nah, itulah dalam membentuk sebuah pola hubungan yang cukup berkomitmen. Jadi teman-teman sudah cukup dimengerti ya, selama di bulan Juni ini, sama 1 bulan ke depan, bagaimana akan kamu sikapi, bagaimana akan kamu hadapkan. Itulah akan memberikan sebuah cerminan sikap positif yang baik. Kita akan menarik satu kata-kata kalimat kebijakan ya, kata bijak kehidupan kamu yang akan kamu hadapi orang zodiak Aquarius di bulan Juni ya. Kita akan menarik satu kartu. Nah, di sini pesan yang cukup baik adalah semua bisa menjadi sebuah kenyataan ya. Nah, di sini ada cukup baik sekali. Jadi kamu harus bisa memiliki sebuah sikap yang cukup positif, pemikiran yang jernih, pemikiran yang positif, dan bijaksana dalam menggapai sebuah harapan. Kata bijak kehidupan adalah semua bisa menjadi kenyataan. Jadi selamat untuk kamu orang yang berjodoh Aquarius untuk masuk di bulan Juni. Jadi apapun yang akan kamu capai nantinya, semua akan menjadi sebuah proses yang cukup menggembirakan, yang cukup bisa membuatkan diri kamu lebih puas dalam menjalankan sebuah sisi baiknya ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai untuk kamu zodiak Aquarius. Bijak-bijaklah dalam memberikan sebuah harapan, bijak-bijaklah dalam memberikan sebuah tindakan yang baik, baik dalam segala pemikiran kamu yang jernih, ucapan kamu yang baik, dan tindakan kamu yang akan kamu lakukan dalam sebuah tahap perencanaan. Selamat buat kamu untuk orang zodiak Aquarius. Mudah-mudahan di bulan Juni ini apa yang akan kamu cita-citakan, apa yang akan kamu capai dapat membuahkan hasil sesuai dengan harapan kamu ya. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut, jika ingin berkonsultasi mengenai ramalan tarot, penerawangan, ataupun pencerahan aura, magic money, dan jimat keberuntungan.
Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info ramalan terbaru buat Anda. Catatlah nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di 0819 19635839. Saya Panjaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.